Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta budaya Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang kearifan lokal budaya Indonesia. Dan seperti biasa di samping saya ada Ustadz Nur Alam. Beliau merupakan Ustadz yang hafiz Quran dan beliau juga merupakan salah satu pendekar Esa Trate. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan Indonesia, Ustadz. Yaitu petua di mana berbunyi Ajining Rogo Soko Busono, Ajining Diri Sokolati. Mungkin makna yang tersimpan dalam ungkapan tersebut apa, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Baik, kita harus bangga dan bersyukur punya nenek moyang yang begitu arif dan bijaksana. Dan kita sebenarnya punya budaya yang tinggi, budaya yang luhur, yang luar biasa. Dan kita punya warisan-warisan dari nenek moyang kita yang dapat kita jadikan sebagai petua-petua, patokan-patokan dalam kehidupan. Dan nenek moyang kita ini luar biasa dalam menyampaikan petua-petua itu. Seninya itu luar biasa, sastranya itu luar biasa. Bahasanya lembut, tapi mengena, gitu loh. Bahasanya lembut, tapi kalau sudah masuk ke hati, lebih tajam daripada anak panah. Seperti kayak orang jatuh cinta, cinta kan lembut, tapi begitu masuk ke hati, dasarnya itu hantaman batu yang beratnya luar biasa. Das. Seperti itu. Nah ini, begitu juga petuah nenek moyang kita, lembut, tapi luar biasa hebatnya. Nah diantaranya itu adalah Ajining Rogo Soko Busono, Ajining Diri Sokolati. Masya Allah, luar biasa ini. Ini petua yang luar biasa. Ini tidak diucapkan kecuali orang yang mempunyai peradaban yang hebat. Pasti. Dan ini sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Ajining Rogo Soko Busono. Mahalnya badan kita itu dari pakaian. Ajining Diri Sokolati, harga diri kita, kepribadian kita itu dari menjaga lisan. Pertama, Ajining Rogo Soko Busono. Dalam berpakaian, kita itu harus kita perhatikan bagaimana pantasnya kita. Dalam Islam, kita disuruh untuk memperindah badan kita, mempercantik badan kita, memperindah penampilan kita. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamalah. Allah itu indah, Allah cinta kepada keindahan. Nih. Bahkan kalau dilihat dari Quran, ketika kita mau sholat, kata Allah, khudhu zinadakum inda kulli masjid. Berhiaslah ketika mau sholat. Ketika kita mau menghadap kepada Allah, kita disuruh untuk sholat. Dalam surat yang lain, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam begitu sangat memperhatikan pakaian. Ini nggak bisa dianggap remeh. Bahkan dalam Islam ada aurat laki-laki dan perempuan beda cara menutupnya. Pakaian laki-laki model gimana, pakaian perempuan model bagaimana. Model pakaian laki-laki haram dipakai untuk perempuan. Model pakaian perempuan haram dipakai untuk laki-laki. Nah ini luar biasa. Makanya supaya badan kita ada harganya. Badan kita punya nilai. Pakaian kita harus rapi, bersih, bagus. Jangan pakaian kita dekil, kumel, bau. Nah ini masalahnya. Ini luar biasa. Ini disampaikan pasti oleh masyarakat, oleh nenek moyang kita yang sudah punya peradaban yang tinggi. Masalah pakaian. Itu loh, masalah pakaian. Dan ternyata kalau sebetulnya saya orang Jawa, dalam pakaian itu punya makna-makna. Seperti baju takwa, punya makna yang tinggi. Seperti kalau di Jawa pakai belangkon. Nanti kita kapan-kapan pakai belangkon dan bahas tentang belangkon. Itu mempunyai makna filosof yang tinggi. Jadi pakaian itu punya makna tersendiri. Sampai batik-batik itu punya filosof yang tinggi. Artinya apa? Begitu hebatnya peradaban nenek moyang kita. Seninya, sastranya begitu tinggi. Makanya kita harus memperhatikan pakaian kita. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Dalam kita beribadah kepada Allah, pakaiannya harus rapi, bersih, suci, dan indah.
Bahkan ketika kita lebaran, sangat dianjurkan untuk pakaian yang baru, yang bagus. Jadi antara peradaban nenek moyang kita dan Islam tidak ada pertentangan. Ucapan tadi itu. Dan ajiling diri sokolati, ini juga luar biasa. Bahasa begitu yang menyentuh. Ini juga diucapkan pasti oleh masyarakat, oleh nenek moyang kita yang punya peradaban yang tinggi, punya akhlak yang begitu indah, punya budi luhur yang begitu sangat hebat. Bahwasanya harga kepribadian kita itu dari menjaga lisan. Kita disuruh untuk menjaga lisan, jangan sampai ucapan kita menyakiti orang. Bahkan kalau lihat dalam hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kan begitu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Ini dalam Islam. Jadi ucapan itu cuma ada dua, berkata yang baik atau diam. Dan ini ukuran keimanan. Mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir. Ini diantara cirinya adalah mengatakan yang benar, mengatakan yang hak. Kalau nggak bisa, auliyasmut, diam. Ini luar biasa. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi kata nenek moyang kita, kalau kita pengen punya harga diri yang tinggi, jaga lisan kita. Jangan sampai ucapan kita itu menyakiti orang. Jangan sampai ucapan kita itu ghibah, membuka aib saudara-saudara kita, membeberkan aib saudara-saudara kita, mencela. Tidak boleh. Memberikan ucapan dengan ucapan gelar yang tidak bagus kepada temannya, kepada saudaranya, itu nggak boleh. Jadi makanya kita sebagai anak-anak muda saat ini, ya saya mungkin sudah agak-agak tua sedikit gitu loh, bukan anak muda lagi. Kita harus kembali coba tengok budaya-budaya lokal kita, tengok kearifan lokal kita yang ada manfaatnya kita ambil, karena punya makna yang begitu dahsyat, yang luar biasa. Jadi ajiling diri sokolati, bahwasanya menjaga lisan harus kita lakukan terus-menerus. Bahkan dalam hadis yang lain, diantaranya orang yang gampang masuk neraka itu adalah dia tidak bisa menjaga kemaluannya dan tidak bisa menjaga lisannya. Luar biasa. Begitu juga dalam Islam itu, ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh makna, itu juga gampang untuk masuk surga. Contoh, ada kalimat yang sangat singkat tapi membuat orang masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, sedikit atau banyak? Sedikit kan? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah, maka adalah surga baginya. Jadi ucapan itu nggak bisa kita anggap remeh, gitu loh. Sampai segitunya dalam Islam, gitu. Jadi cuma ucapan la ilaha illallah memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, di mana ketika kerusakan di mana-mana, kebodohan di mana-mana, orang itu nggak tahu halal haram, nggak sholat, nggak puasa. Ini nanti akan terjadi. Kata Rasulullah, yang tersisa cuma aki-aki ini yang sudah jumbo, yang dia itu mengucapkan satu kalimat yang dasar, yaitu la ilaha illallah. Ketika ditanya, kenapa engkau mengucapkan itu? Apa jawabannya? Kami mendapatkan nenek moyang kita mengucapkan kalimat itu, maka kami mengucapkannya. Kalimat apa? La ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, tunjihim minan nar. Kalimat itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Dia nggak sholat, nggak puasa. Kenapa? Kebodohan di mana-mana, nggak ada ulama. Masjid nggak ada penghuninya, bahkan Masjidil Haram nggak ada yang mengisi. Ka'bah nggak ada yang tawaf. Madinah nggak ada yang mengisi Masjid Nabawinya. Ada
beberapa orang yang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya itu, nggak ada yang lain. Quran sudah nggak ada. Ternyata ucapan kalimat itu bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Walaupun singkat tapi sangat bermakna Ustaz ya. Itulah kenapa ajining diri sokolati. Iya. Kalau kita harga diri kita, diri kepribadian kita pengen menjadi ahli surga, jaga lisan kita diantaranya. Ucapan kata-kata yang bagus. Itu loh. Dengan anak kecil kita ucapan lembut, dengan yang tua lebih-lebih. Kalau enggak, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak tilawah Al-Qur'an. Kita menjaga lisan kita supaya kita selalu basah dengan zikir kepada Allah, dengan tilawah Quran, dengan ucapan yang bagus. Itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau kita lihat dari bahasa tadi, dan itu juga yang diajarkan nenek-nenek moyang kita, ajining diri sokolati. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan penjabaran yang cukup singkat dan penuh makna dalam penjelasan tadi. Mungkin itu saja Ustaz. Ya. Ya, syukuran atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.